Selamat siang semuanya, saya Ermi Dalkin Boja, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan protista. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari protista itu sendiri. Protista merupakan kelompok organisme eukariot, namun bukan hewan, tumbuhan atau jamur, sebagian besar uniseluler dan dapat berproduksi secara seksual atau penyatuan inti sel vegetatif dan aseksual atau pembelahan biner. Protista merupakan nama yang merujuk pada kelompok organisme dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, uniseluler atau multiseluler. Yang kedua, inti sel bersifat eukariotik. Yang ketiga, hidup secara fotoautotrof atau heterotrof. Yang keempat, bersifat aerob atau anaerob. Yang kelima, hidup bebas atau bersimbiosis. Dan yang keenam, reproduksi secara seksual atau aseksual. Yang berikut karakteristik protista. Inilah penjabaran dari karakteristik protista. Organisme eukariotik umumnya bersifat uniseluler, namun ada juga yang multiseluler. Bentuk tubuh anggota protista sangat beragam, hidup soliter dan berkoloni. Protista kebanyakan hidup di perairan laut maupun perairan tawar. Ada yang hidupnya bebas, ada juga yang bersimbiosis dengan organisme lain. Bergerak seperti hewan, mempunyai klorofil seperti tumbuhan, dan memiliki siklus hidup dan reproduksi seperti jamur. Beberapa jenis protista merupakan autotrof fotosintetik, bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari, dan ada juga yang heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri, ia memperoleh nutrisi dengan memakan organisme lain. Protista ada yang bergerak menggunakan flagela atau silia, ada juga yang menggunakan ekstensi sementara dari sitoplasma. Secara umum, protista berproduksi dengan cara aseksual, yaitu pembelahan biner, tunas, atau spora. Bisa juga dengan cara seksual, namun hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Berikut struktur tubuh dari protista. Inilah struktur tubuh dari protista. Dari gambar di atas, kita bisa tahu seperti apa struktur tubuh dari protista. Karena termasuk dalam organisme eukariotik, jadi protista ini memiliki inti sel yang dikelilingi oleh organel-organel lainnya pada sitoplasma, seperti retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, kloroplas, dan vakuola. Retikulum endoplasma dan badan Golgi ini berperan penting dalam sintesis protein dan eksositosis molekul seluler. Mitokondria berfungsi untuk memberikan energi bagi sel, sedangkan kloroplas berfungsi dalam proses fotosintesis. Yang berikut klasifikasi protista. Makhluk hidup yang ciri-cirinya mirip dengan animalia, tetapi ia bukan termasuk bagian dari kingdom Animalia. Organisme eukariotik tetapi tidak tergabung dalam kingdom Animalia, Plantae, atau fungi, maka akan masuk ke dalam kingdom protista. Sehingga klasifikasi protista jika dilihat dari ciri-cirinya, maka akan sangat beragam. Ada yang mirip hewan, jamur, bahkan tumbuhan.
Berikut contoh anggota Kingdom Protista. Inilah contohnya, gambar Kingdom Protista. Sekian saja materi yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.